Alhamdulillah akhirnya Erick Thohir respon desakan Indonesia keluar dari AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons desakan Indonesia keluar dari kegiatan AFF setelah sejumlah masalah yang muncul usai Piala AFF U23 2023 lalu. Desakan keluar dari AFF muncul setelah timnas Indonesia U23 kalah dari Vietnam pada final Piala AFF U23 2023. Sejumlah masalah wasit yang merugikan Indonesia membuat sejumlah pihak, termasuk supporter geram dengan AFF. Salah satu insiden yang disorot adalah sikutan pemain Vietnam Nguyen Hong Phuc terhadap pemain Indonesia, Haikal Al-Hafiz yang tidak mendapat hukuman. Bahkan Presiden Madura United, Aksanul Kossasi, melalui akun Instagram mendesak PSSI untuk tidak bermain dari turnamen yang digelar AFF jika Federasi Sepak Bola ASEAN itu tidak memberi hukuman. Erick memahami kegeraman supporter dan sejumlah pihak terhadap AFF. Namun PSSI dikatakan Erick lebih ingin fokus membenahi jadwal hingga timnas Indonesia bisa bermain tanpa hambatan pemanggilan pemain. Itu kan dorongan keluar dari AFF daripada sahabat supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin mensinkronisasi antara jadwal timnas, liga, dan internasional. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA, tapi masih terlalu dini keluar dari AFF, ujar Erick Thohir. Bukan hanya supporter yang kesal dengan AFF, pelatih Indonesia Shin Tae-yong juga mengungkap kekesalan terhadap kinerja wasit selama Piala AFF U23 2023. Bahkan STY memposting video di Instagram sejumlah keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Selanjutnya Shin Tae-yong akan disibukkan dengan menangani timnas Indonesia senior dan U23 secara bersamaan. Timnas senior dijadwalkan melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday 8 September. Sedangkan U23 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024 melawan Taiwan 9 September dan Turkmenistan 12 September. Rumor terbaru mengenai kemungkinan timnas Indonesia meninggalkan AFF Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dan bergabung dengan YFF Federasi Sepak Bola Asia Timur telah menarik perhatian publik Asia Tenggara. KFF merupakan kelompok yang terdiri dari 10 anggota, termasuk tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Rumor ini bermula dari kontroversi yang muncul dalam laga final Piala AFF U23 2023 antara timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23. Keputusan wasit dalam pertandingan tersebut dianggap merugikan timnas Indonesia U23, terutama dalam beberapa momen yang melibatkan pelanggaran keras yang tidak diberikan hukuman. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh bek Vietnam, Nguyen Hong Phuc, terhadap Haikal Al-Hafiz. Rumor ini telah mencuatkan spekulasi mengenai potensi bergabungnya timnas Indonesia ke IAAF. Salah satu media di Vietnam turut membahas hal ini, dan mereka menjelaskan bahwa rumor serupa telah muncul sebelumnya. Muncul keluhan di Asia Tenggara, apakah sepak bola Indonesia akan bergabung dengan wilayah Jepang dan Korea Selatan? Kembali muncul kemungkinan Indonesia keluar dari AFF. Demikian pernyataan yang dimuat dalam SOHA. Apabila PSSI Federasi Sepak Bola Indonesia benar-benar sedang mempertimbangkan untuk mundur dari turnamen di Asia Tenggara, kemungkinan bergabung dengan wilayah Asia Timur adalah langkah yang masuk akal. Ini bukan kali pertama rumor perihal perpindahan Indonesia antar wilayah muncul sebelumnya. Setahun yang lalu, setelah timnas Indonesia 19 tersingkir dari babak grup Piala AFF U19, ada rumor bahwa Indonesia berencana untuk keluar dari AFF dan beralih ke IAAF, tambahnya. Polemik keluarnya PSSI dari AFF ternyata turut mengundang perhatian dari salah satu media Cina, Sohu. Sohu memuat komentar analisis tentang kemungkinan PSSI bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur. Menurut Sohu, tidak mudah bagi AFF untuk menyetujui masuknya Indonesia
ke dalam asosiasi ini karena berbagai alasan. Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan YFF. Namun, saat ini kursi puncak YFF sedang kosong dan Presiden Du Shoukai telah dipecat. Dari segi jumlah, YFF mempunyai 10 anggota. Jepang dan Korea Selatan menjadi dua tim yang selalu menempati dua tempat di Piala Dunia, sedangkan Korea Utara biasanya tidak mengikuti babak kualifikasi. Jika Indonesia bergabung dengan YFF, mereka akan memberikan tekanan besar kepada China saat harus bersaing dengan Korea Selatan dan Jepang. Markas besar YFF terletak di Hangzhou, China. Namun mantan Presiden Du Shoukai telah resmi diberhentikan. Tak hanya itu, meski Indonesia bergabung, tidak akan membantu menaikkan level Korea dan Jepang. Tak hanya itu, meski Indonesia bergabung, tidak akan membantu menaikkan level Korea dan Jepang. Oleh karena itu, tidak mudah bagi AFF untuk menyetujui bergabungnya Indonesia. Tulis Soul, hal serupa pernah terjadi pasca kontroversi di Piala AFF U19, meski pada akhirnya tidak menjadi kenyataan.